Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirwan, kelas IS 4, NIM 105221114. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar rekayasa pelanggaran lunak dengan judul perancangan dan implementasi aplikasi ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, untuk pembahasannya di sini ada 7 poin pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang, ada tujuan, yang ketiga alasan teori, 4 ada metode pengembangan, yang kelima ada fitur utama, yang keenam itu ada implementasi dan perluasan, yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang, kenapa dibuat sistem ini, itu adalah pertama, sistem ETLE saat ini belum sebetulnya efektif. Yang kedua, kamera terbatas, antar muka kurang ramah pengguna. Yang ketiga itu sistem antar instansi belum terintegrasi. Nah, terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sini, kami memberikan solusi membangun ulang sistem berbasis web yang lebih intuitif, terintegrasi, dan berbasis nasional. Untuk tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah mewujudkan sistem elektronik berbasis website. Yang kedua, desain antarmuka yang ramah pengguna. Yang ketiga, itu fiturnya ada notifikasi, klarifikasi, dashboard, riwayat pelanggaran, dan yang terakhir itu ada pendekatan modelan dengan UML. Landasan teori, yang pertama itu ada sistem tilang elektronik atau ETLE, sistem otomatis untuk pelanggaran lalu lintas. Yang kedua itu ada teori UI UX, yang dimana di sini berfokus pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Dan yang ketiga itu ada UML, di dalam UML ini ada diagram test dan activity diagram untuk menggambarkan sistem. Dan untuk landasan teori metode itu ada metode waterfall. Tahapan berurutannya itu adalah analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk fitur utama aplikasi, di sini ada cek data kendaraan dengan 3 langkah verifikasi, yaitu menentukan atau putkan nomor plat kendaraan, nomor rangka kendaraan, dan nomor mesin kendaraan. Ini kedua itu ada konsep pelanggaran atau melihat bukti pelanggaran. Di sini berupa foto atau video, mengunduh surat tilang, dan bayar denda. Dan yang ketiga itu ada dashboard untuk pengguna dan petugas. Untuk desain dan teknologi yang dipakai itu untuk backend-nya pakai Laravel, untuk front-end itu menggunakan React JavaScript, database itu menggunakan PostgreSQL dan MySQL. Untuk tools itu menggunakan Dow.io, Postman, dan GitHub. Untuk diagramnya sendiri itu ada use case dan activity diagram, ada relasi tabel, dan ada UX, halaman homepage, halaman input, dan halaman hasil konfirmasi. Nah, ini untuk use case diagramnya. Jadi di sini ada 2 aktor, ada pengguna dan petugas kepolisian, yang dimana sesuai yang tadi di sini ada cetak pelanggaran, ada konfirmasi pelanggaran. Nah, ketika misalkan ingin menggunakan modul ini, pengguna harus menginputkan data kendaraan, plat, nomor mesin, atau nomor rangka kendaraan. Untuk peran ini dikonfirmasi oleh petugas dan bukti penerimaan oleh petugas, dan petugas juga mengirim website ITIN atau ETLE itu langsung cek data atau konfirmasi pelanggan. Nah, untuk data itu ada
nomor plat kendaraan, nomor rangka kendaraan, input nomor SIN kendaraan, dan hasil data anggarannya kalau tidak ditemukan. Ketika misalkan ada pelanggaran, akan menampilkan data pelanggaran pengguna, dan ketika misalkan data tidak ditemukan, pengguna diarahkan untuk balik lagi ke homepage. Lalu itu ada konfirmasi pelanggaran. Untuk pelanggaran ini pengguna diminta untuk menginputkan nomor plat kendaraan dan nomor referensi pelanggaran. Nomor referensi pelanggaran ini didapatkan pada saat pengguna itu melakukan pelanggaran. Nah, setelah mengisi nomor referensi pelanggaran, konfirmasi data pelanggaran, lalu setelah dikonfirmasi oleh petugas, pengguna menerima data pelanggaran dan informasi pembayaran denda. Setelah informasi ini diterima, lalu pengguna melakukan pembayaran denda. Ini untuk relasi tabel. Ini untuk tampilan homepage web. Di sini ada dua pilihan. Ini untuk input data, cek data pelanggaran, dan di sebelah kanan ada input data konfirmasi pelanggaran. Dan yang ketiga, itu dari hasil inputan data tadi akan muncul hasil konfirmasi sesuai data yang dimasukkan sebelumnya. Untuk implementasi dan perluasan, itu integrasi kejaksaan, pengadilan, bank, cloud, dan notifikasi real time. Untuk pengembangan lanjutannya itu fitur pelacakan tilang real time menggunakan chatbot dan ditambah e-wallet, terus menggunakan 2FA dan sistem mobile. Dan yang keempat itu menggunakan pendekatan multi tenancy atau national. Aplikasi ETL berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai kebutuhan antarmuka sederhana dengan fitur lengkap. Pengembangan ditambahkan fitur pelacakan, lalu ditambahkan juga integrasi pembayaran digital berupa e-wallet, dan yang keempat itu ada versi mobile dan keamanan harus dirancang lebih tinggi. Terima kasih. Tinggal 8 menit ya. Mahi berarti.